Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. NIM saya 051086441. Saya dari UPBJJ Kota Serang. Di sini saya akan mengerjakan tugas membuat video dari mata kuliah jaringan komputer. Dan di sini sudah ada 4 soal. Dan untuk soal pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, langsung kita simulasikan ke aplikasi Cisco pakai tracer ya. Nah, untuk pertama kita pilih dulu di sini daftar device-nya ya. Di sini untuk mendapatkan 4 PC, untuk mendapatkan icon PC, kita pilih dulu nih yang end device, lalu di sini juga end device ya. Untuk dapatkan device, di sini end device, lalu di sini kita klik icon PC-nya. Terus klik lagi sampai 4 buah sesuai dengan perintah. Nah, setelah sudah, kita pilih yang network device. Dan di sini ada macam-macam ya, ada router, switch, dan sebagainya. Kita pilih switch. Lalu di sini ada switch ya, beberapa macam jenis. Tapi saya akan memilih switch yang ini karena cukup pakai ini. Lalu di sini saya menggunakan kabel strike karena yang kita hubungkan berbeda device ya, beda perangkat. Jadi menggunakan kabel strike yang ujung ke ujungnya sama. Oke, colokan ke port-portnya. Oke, jika sudah, kita percepat ya, karena kalau misalkan masih berwarna oranye gini belum bisa kita konfigurasi. Kita percepat biar langsung hijau seperti ini. Oke, setelah itu kita konfigurasi si IP-nya. Menu desktop, IP konfigurasi. Di sini saya menggunakan konfigurasi IP-nya statik ya. Apa itu statik? Statik simpelnya yaitu kita mengetikkan manual IP secara manual, sedangkan DHCP secara otomatis. Jadi nanti dia bisa mendapatkan IP secara otomatis. Tapi kalau sekarang kan kita nggak ada patokan IP-nya gitu. Nanti dia bakal benar-benar random banget. Jadi kita menggunakan statik aja. Di sini saya akan menggunakan ke IP kelas C ya. Yang network ID-nya ada 4 baris dan host ID-nya ada 1 baris gitu. 92.168.3. Di sini saya menggunakan hostnya 1. Kita klik submit, dia bakal muncul sendiri. Setelah itu kita lanjut ke PC selanjutnya, ke desktop. Lakukan ini berulang-ulang ya, disamakan. Jadi karena dia kelas C, untuk network ID-nya ya, untuk network ID-nya ini harus disamakan. Nah, kalau untuk hostnya dibedakan gitu. Oke, sudah. Kita lanjut ke PC selanjutnya. Oke. Ini 3. Oke, lanjut ke Nah, jika sudah, sekarang kita coba. Tadi soalnya apa? Nah, jika sudah, kita coba untuk ping ya di menu ini, command prompt atau CMD-nya. Ini scope di PC 0. Sekarang kita coba ping PC 1. Ping PC 1 kan menggunakan IP 192.168.3.2. Nah, dia bakal berhasil. Kalau berhasil, dia menampilkan ya, replay from IP-nya dari ya. Nah, dia akan menampilkan kayak gini nih. Selanjutnya kita akan coba ping ke PC 2 ya. PC 2 menggunakan satu hostnya 3. Kita tes ping. Berhasil dari PC 0 ke PC 2 pingnya. Oke, kita lanjut ke PC 3. PC 3 itu yang ini maksudnya ya, 4 ya. Oke, jika sudah berhasil seperti ini,
maka bisa kita lanjut ke PC kedua, soal kedua. Di soal kedua, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP server. Oke. Kita lanjutin aja, kita tambahkan servernya. Di mana servernya berada, kita klik end device di daftar device ini. Lalu untuk ini ya, di bawahnya nih end device juga ya. Nah, ini ada di sebelah laptop nih. Kita tambahkan, ya ada tulisan server. Ini ada tulisan server ya. Tambahkan di sini. Lalu kita hubungkan ke switch. Nah, kita percepat. Setelah itu kita konfigurasi IP-nya. Nah, tadi kan menggunakan IP kelas C ya, 192.168.123. Nah, untuk host ID-nya tadi kepake sampai 4 ya. Jadi kita masukkan 5 secara berurutan aja biar enak mengingatnya. Oke, setelah konfigurasi IP, masuk ke menu service. Di sini ada banyak macam, karena kita mau konfigurasi HTTP, maka kita pencet HTTP. Nah, sudah muncul. Nah, jika masih off, di on kan HTTP dan HTTPS-nya. Tapi ini kondisinya sudah on ya, jadi ya udah nggak perlu. Tuh. Oke, jika sudah, kita masuk ke PC 0. Kita coba masuk ke web browser. Kita bisa nggak mengakses HTTP-nya? Ya nggak ngelik nih. Oke, kita masukkan IP-nya. Tadi hostnya 5 ya. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil ya. The welcome Cisco Packet Tracer opening doors to new. Oke, untuk soal kedua sudah selesai. Sekarang kita ke soal 3. Buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Jadi untuk device-nya masih sama kayak tadi, cuman ada tambahan untuk satu buah server DNS gitu. Dan di sini kita bisa mengakses HTTP melalui DNS server. Kita lanjut, kita tambahkan servernya. Kita klik di bagian sini, server. Nah, kita namakan ini server DNS gitu ya. Oke. Kita masuk konfigurasi terlebih dahulu si IP-nya. Tadi kan hostnya udah kepake ya, dari 1 sampai 5. Sekarang kita pakai yang angka 6. Sebenarnya bisa sampai host ini bisa sampai 254, cuman nggak usah kejauhan, kita pakai nomor aja, pakai angka 6 aja biar berurutan. Klik next-nya. Setelah sudah konfigurasi IP, kita ke menu service. Nah, karena ini karena untuk lupa, belum dihubungkan, maaf. Nah, terlalu bersemangat. Oke, karena ini servernya mau dijadikan DNS, maka kita matikan HTTPS-nya. Itu. Terus kita pilih menu DNS. Setelah itu kita aktifkan. Nah, di sini kita buat si hostnya. Misalkan tugas 3.com ya. Terus IP-nya kita masukkan IP si HTTP tadi, biar nanti ketika kita mengakses HTTP-nya menggunakan sistem ini. Terus 5. Setelah itu add, nanti dia bakal muncul kayak gini nih. Nah, sudah muncul seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita konfigurasi lagi nih setiap VC-nya. Kita konfigurasi lagi si DNS server yang kita masukkan. Kenapa? Karena kalau misalkan PC-nya tidak dimasukkan IP DNS server DNS tadi, maka tidak akan bisa mengakses Fauzi.com tadi, tugas.com tadi, tugas 3.com itu. Gitu. Oke, ini untuk PC 0. Terus ini PC 1.
sudah dikonfigurasi ulang, diisi bagian DNS servernya, maka kita bisa mengakses. Kita mulai dari PC 3. Nah, kita coba isi si hostname-nya. Jadi kita masukkan tugas 3.com. Nah, maka dia bakal bisa mengakses si HTTPS-nya. Karena kita sudah daftarkan tadi si HTTPS agar bisa menggunakan hostname-nya di server DNS ini. Gitu. Kita coba di PC 2 ya. Kita tes satu-satu komputernya. Masukkan juga tugas 3.com. Nah, untuk PC 2 berhasil ya. PC 1 juga berhasil. Kalau PC 0 salah. Oke. Nah, sudah kita tes semua melalui web browser menggunakan hostname tadi, berhasil semua pada semua PC gitu ya. Oke, untuk nomor 3 berhasil ya. Silang dulu, komputernya berat buat jalanin. Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4, buatkan struktur jaringan pada bergambar berikut. Struktur jaringan kayak gini ya. Lalu lakukan perintah ping PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 PC 1 terhubung dan sebaliknya. Habis itu kita buka web browser agar si PC 1 bisa mengakses halaman ilkom. Nih, dan untuk PC 0 buka web browser akses pendilkom dari PC 0, pastikan halaman ilkom juga harus terbuka. Jadi kita bakal tes untuk PC 1 dan PC 0 untuk membuka halaman ilkom dan pendilkom seperti itu. Topologinya ini ada kan. Oke, kita mulai. Ini saya buat baru aja ya. Saya hapus ini. Oke. Tadi untuk topologinya. Ya. Isinya 2. Routernya pakai yang ini ya, terus switchnya pakai yang ini aja karena cukup. Oke, sudah ya. Jika sudah, sekarang kita sambungkan semuanya. Menggunakan kabel. Jika sudah, kita akan cepat. Oke, tadi saya kan di router ini untuk device ke atas saya menggunakan fast Ethernet 0/0, sedangkan untuk device ke bawah menggunakan port Ethernet fast Ethernet 01. Oke. Setelah kita percepat tadi, yang lain sudah hijau. Kenapa yang ini merah? Nah, ini merah karena di sini harus kita konfigurasi dulu IP-nya di setiap si port fast Ethernet ini. Itu kita masukkan. Oh ya, untuk catatan lagi, untuk IP-nya kita menggunakan 2 kelas, yaitu kelas B dan C. Jadi kelas yang atas yang C, yang bawah saya pakai yang B gitu ya. Terus untuk tambahan lagi, jadi nanti ketika yang atas pakai C, ya port fast Ethernet ini pakai IP kelas C, nanti dia juga harus sama dengan IP router yang dimasukkan di sini. Dan sebaliknya juga untuk di port fast Ethernet 01 yang kehubung ke bawah, itu juga harus disamakan juga nanti network ID-nya ya. Pas disamakan dipakai juga di device yang bawah gitu. 192
192.168.1. Oke, jangan lupa juga di onin. Kenapa? Kalau nggak di onin nanti dia bakal tetap merah. Nah, itu hijau oranye kita buka. Nah, udah oke ya. Selanjutnya di sini saya menggunakan IP kelas B191 168 sorry 172 terus 111. Oh iya, untuk alasannya kenapa dia harus dibedakan, jangan lupa dulu kenapa harus dibedakan untuk IP-nya, karena kalau misalkan menggunakan IP yang sama takutnya terjadi bentrok, jadi kita bedakan gitu. Jika sudah, dia bakal seperti ini. Lalu kita konfigurasi, kita kasih nama dulu nih biar enak. Jadi namanya gimana ya? Oh iya, ini di sini ada server yang ini kita kasih nama DNS server. Untuk server yang ini .com ya. .com. Oke, untuk server yang ini menggunakan penjel.com. Tukar biar disamain aja. Jika sudah kasih nama, saya mulai di DNS server dulu, saya konfigurasi. Ini untuk 192.168.1.2. Kan tadi host ID satunya udah dipakai sama si router. Masukkan. Kalau sudah, jangan lupa di sini kita matikan HTTP-nya, karena ini buat server DNS ya. Sudah, kita lanjut ke server ini. Tiga. Lanjut ke PC, konfigurasi juga. Terus ini 4. Nah, jika sudah, kita lanjut. Oh iya, saya lupa. Jangan lupa di sini kita isi gateway-nya ya, default gateway-nya. Default gateway itu yaitu adalah IP router yang mengarah ke device atas, yaitu fast Ethernet 0/0 ya. Tadi kita kan menggunakan IP-nya 192.168.123.1 ya. Oke. Ini juga. Oh iya. Jangan lupa juga diisi juga di sini DNS servernya. Ini titik 2. Oke, sudah. Kita lanjut ke PC ini. Sorry, ada IP-nya 191.172.123 titik yang ini 2 ya. Lalu untuk default gateway-nya dia tadi pakai hostname 1. Untuk DNS server kita langsung isi di 192.168.2. Begitu juga dengan server penjel.com-nya. Saya isi juga untuk hostname-nya, kasih ini default gateway, jangan lupa hostname-nya 1. Lalu DNS servernya, ini DNS server nggak perlu, kita cek dulu HTTP-nya sudah nyala. Oke, jika sudah nyala, sekarang tahap selanjutnya yaitu untuk mendaftarkan si halaman ini, si hostname ini, agar ketika kita masuk ke server ini, ke halaman HTTP ini, dia tidak perlu menggunakan ID. Kita ke service, terus habis itu ke DNS, kita daftarkan dulu yang ilkom ini.
ilcom.com. Terus untuk IP address-nya 2 3 add, terus kita satu lagi ilcom. Untuk IP address-nya 3 ya. Oke. Jadi ini 3 oke. Oke, jika sudah, sekarang kita tes nih. Jadi lakukan ping PC0 ke PC1, terus juga ping dari PC1 ke PC0. Kita coba dari sini ya. Kita ping ini. Jadi 2. Oke, ini sempat ngelos ya satu kali ya. Ini kan ngirim 4 paket, sempat ngelos di paket pertama. Nih. Sekarang kita coba kirim lagi. Biasanya itu karena baru di ini baru di baru konfigurasi kayak gitu. Nah, untuk tes ping keduanya lancar ya, nggak ada yang loss gitu. Sekarang kita coba dari PC1 pingnya. Oh sorry, oke, sudah lancar nih. Dari PC1 pingnya ke PC0 lancar. Oke, untuk untuk tes selanjutnya, buka browser akses ilcom di PC1. Kita akses ilcomnya, pastikan halaman ilcom harus terbuka. Nanti habis itu kita buka halaman pendilcom dari PC0 dan juga ilcom juga harus dibuka. PC1 kita buka dulu. Kita masukkan tadi yang didaftarkan itu ilcom. Oke, belum keluar karena nge-lag. Nah, sudah keluar ya, sudah aman ya. Coba nih, saya acak lagi. Ini kan kalau acak-acak nggak berhasil. Sekarang saya tes. Nah, berhasil ya. Tapi saya juga penasaran, kalau misalkan pendilcom berhasil nggak? Harusnya berhasil juga. Nah, untuk ke pendilcom juga berhasil ya. Oke, langkah selanjutnya ke PC0, buka browser, tunggu. Oke, sekarang kita akses. Perintahnya mengakses halaman pendilcom. Oke, langsung berhasil ya, nggak nunggu-nunggu lagi. Sekarang kita coba akses yang ilcomnya sesuai dengan perintah. Oke, untuk ilcomnya juga berhasil. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan pada penjelasan video saya atau banyak kesalahan yang saya perbuat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.